Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, besok kita memulai untuk mengunjungi tempat yang sangat penting yang berhubungan dengan kehidupan Sang Buddha dan telah disampaikan oleh Sang Buddha sendiri dalam khotbah beliau Mahaparinibbana Sutta, di mana ada 4 tempat yang patut layak untuk dikunjungi oleh siapapun bagi biku, bikuni, upasak, upasika yang ketika dikunjungi dengan keyakinan dan meninggal karena keyakinan, ia akan terlahir dalam surga. 4 tempat tersebut tidak lain adalah salah satunya tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan, kemudian Sang Buddha juga membabarkan dhamma yang pertama yang besok kita akan berkunjung, kemudian Siddhartha lahir di Taman Lumbini, dan juga Sang Buddha parinibbana atau meninggal. Besok kita akan mengunjungi tempat di mana Sang Buddha membabarkan khotbah yang pertama di Isipatana. Dan kita ketahui bahwa ketika Bodhisattva Petapa Gautama keluar dari istana, ketika beliau sebagai seorang pangeran kemudian memutuskan untuk hidup sebagai seorang petapa untuk mencari solusi bagaimana bisa terbebas dari penderitaan, terbebas dari kelahiran, usia tua dan kematian, maka beliau meninggalkan kehidupan rumah tangga dan mencari solusi, mencari jalan untuk bisa terbebaskan dari duka penderitaan. Berbagai macam cara telah dilakukan, termasuk beliau berguru kepada 2 guru meditasi, Alara Kalama dan juga Udaka Ramaputta. Kepada Alara Kalama, Petapa Gautama bahkan sampai mencapai pencapaian jhana yang sangat tinggi yang dikenal sebagai Akincanayatana, yaitu landasan kekosongan. Tapi ternyata dengan cara demikian pembebasan atau bebasnya dari tumimbal akhir dari penderitaan tidak bisa dicapai. Maka Petapa Gautama beliau meninggalkan Alara Kalama dan kemudian bertemu dengan Udaka Ramaputta. Udaka Ramaputta sebenarnya juga berguru kepada seorang guru bernama Rama. Nah, kemudian dari ajaran Rama ini, Petapa Gautama bahkan mencapai pencapaian jhana, pencapaian konsentrasi yang tertinggi, dewasanya nasanya yatana, landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Tetapi ternyata dengan pencapaian demikian semata, pembebasan tidak bisa tercapai. Maka kemudian ia meninggalkan Udaka Ramaputta. Walaupun pada waktu itu Udaka Ramaputta memohon kepada Petapa Gautama untuk menjadi guru mereka. Jadi Udaka Ramaputta juga sebagai teman sebenarnya meminta kepada Bodhisattva untuk menjadi guru mereka. Namun Bodhisattva lebih baik meninggalkan mereka karena apa yang dicari tidak ditemukan. Maka beliau melakukan perjalanan, sampailah beliau di tempat yang dikenal sebagai Uruvela, di dekat desa yang dikenal sebagai Senani atau Senani Gama. Gama adalah kampung Senani. Di sana Petapa Gautama mempraktikkan praktik penyiksaan diri. Ini dipraktikkan karena memang pada waktu itu ada keyakinan dari banyak pertapa yang mereka meyakini bahwa kebebasan itu hanya bisa dicapai dengan menyiksa diri. Maka Petapa Gautama mendengar atau mengetahui keyakinan demikian, kepercayaan demikian, beliau pun juga melakukan hal yang sama dan bahkan lebih ekstrim dari para petapa lainnya. Berbagai macam penyiksaan jadi dilakukan. Pada waktu itu beliau ditemani oleh 5 pertapa lainnya
yang dikenal sebagai Panca Wagya, yaitu kundanya Mahanama, Wapa, Asaji, dan Badia. 5 petapa. Mereka menemani sambil menunggu siapa tahu petapa Gotama berhasil untuk mencari jalan yang membebaskan dari penderitaan. Walaupun telah mempraktikkan penyiksaan diri dengan ekstrimnya selama 6 tahun di hutan Uruvela, namun ternyata tidak menemukan apa yang beliau cari, jalan yang membawa kepada kebebasan, tidak merealisasi kebebasan. Dan pada suatu ketika beliau ingat peristiwa ketika beliau masih kecil sebagai seorang pangeran berumur 7 tahun, berada di bawah pohon jambu, duduk bermeditasi, membawa batin untuk fokus terkonsentrasi pada keluar masuknya nafas. Beliau mencapai pencapaian jhana pertama. Nah, beliau ingat demikian, kemudian berpikir, apakah ini jalan yang membawa kepada kebebasan, membawa kepada pencerahan? Karena selama ini, sejak beliau mempraktikkan penyiksaan diri, Pertapa Gotama ini takut untuk mendapatkan kebahagiaan. Dianggapnya bahwa kebahagiaan tidak mungkin bisa menjadi jalan yang membawa kepada kebebasan, hanya penyiksaan diri. Namun setelah direnungkan kembali, kebahagiaan yang diperoleh ketika mencapai jhana itu bukan kebahagiaan duniawi, bukan kebahagiaan indrawi. Kenapa harus takut dengan kebahagiaan yang justru sudah lewat dari indrawi, yang diperoleh dengan cara melepaskan kemelekatan terhadap kesenangan indera? Maka beliau yakin bahwa inilah jalan yang membawa kepada pencerahan. Namun dengan kondisi fisik yang begitu lemas, tidak bertenaga, tidak mungkin untuk bisa mencapai jhana kembali. Maka beliau memutuskan untuk berpindah patah, mencari makanan di sekitar Uruvela, mulai berpindah patah. Dan melihat Pertapa Gotama sudah mulai berpindah patah, badannya juga sudah mulai sehat kembali, mulai kembali seperti semula, Panca Wagya ini berpikir, Pertapa Gotama Bodhisattva sudah kembali kepada praktik untuk mengejar kesenangan indera. Tidak mungkin Pertapa Gotama akan berhasil mencapai pembebasan. Maka 5 orang ini kemudian meninggalkan Pertapa Gotama dan pergi ke Isi Patana, tempat yang memang sangat famous, sangat terkenal pada waktu itu sebagai tempat para pertapa. Sementara Pertapa Gotama sendiri kemudian melanjutkan perjalanannya, menuruni hutan Uruvela dan kemudian sampai di sebuah perkampungan yang sebenarnya adalah Senani itu sendiri, dan di sana duduk di bawah sebuah pohon yang ternyata pohon tersebut adalah pohon yang dipuja oleh satu keluarga kaya raya, dan ibu rumah tangga di sana adalah bernama Sujata. Ketika pembantunya di pagi hari datang ke pohon tersebut untuk membersihkan pohon tersebut, melihat Pertapa Gotama, dan dia berpikir bahwa dia adalah dewa yang memang sedang menunggu tempat tersebut. Hanya dia datang kepada Sujata mengatakan bahwa sekarang dewa pun datang sendiri untuk menerima persembahan. Sujata sangat bahagia. Maka kemudian semalam suntuk ia membuat nasi yang terbuat dari beras dan susu. Jadi nasi susu, yang susunya juga merupakan susu yang sangat terpilih. Dan semalam suntuk ia memasak nasi tersebut untuk kemudian dipersembahkan kepada Bodhisattva yang berada di bawah pohon. Dalam cerita Theravada, Sujata kemudian di pagi hari membawa nasi tersebut dengan nampan yang terbuat dari emas, dipersembahkan untuk Pertapa Gotama atau Bodhisattva. Dan setelah itu ya Pertapa Gotama juga menyampaikan semoga apa yang dicita-citakan oleh Sujata bisa berhasil. Dan Bodhisattva sendiri setelah mendapatkan nampan tersebut dengan makanannya, kemudian
mendatangi, yaitu Sungai Neranjara, yang sebenarnya tempat tersebut dengan Sungai Neranjara itu tidak jauh, hanya beberapa puluh meter saja. Dan sampai di Sungai Neranjara dikatakan nasi tersebut dijadikan menjadi 49 kumpalan dan disantap, dimakan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya nanti ketika mencapai kebudaan masih harus berdiam selama 49 hari. Dan ketika selesai bersantap dari persembahan yang diberikan oleh Sujata, nampan yang terbuat dari emas tersebut kemudian dilempar ke Sungai Neranjara dan bertekad, kalau memang malam ini saya akan mencapai kebudaan, maka nampan ini akan pergi melawan arus dari Sungai Neranjara. Dan ternyata secara ajaib nampan tersebut pergi melawan arus Sungai Neranjara. Dan nampan itu kemudian diambil oleh naga yang menjaga Sungai Neranjara dan dijadikan sebagai objek puja. Sementara Petapa Gautama kemudian melanjutkan perjalanan bukan menyusuri, tapi menyeberangi Sungai Neranjara, dan di sana juga bertemu dengan seorang penggembala bernama Sotia. Dan penggembala tersebut mempersembahkan rumput kusa, ya bunga rumput kusa. Nah, di sebelah kanan juga ada itu rumput kusa, untuk dijadikan sebagai tempat duduk Petapa Gautama ketika duduk bermeditasi. Sesampainya di seberang Sungai Neranjara, Petapa Gautama kemudian mendapatkan tempat di sebuah pohon yang sekarang dikenal sebagai pohon Bodhi, dan di sana menghadap ke timur bermeditasi. Dan dijaga malam pertama sekitar jam 6 sampai jam 10 beliau mencapai sebuah pengetahuan yang sangat tinggi yang disebut Pube Iwa Sanu Satinyana, pengetahuan untuk mengingat kehidupan lampau beliau. Tidak hanya 1, 2, 3 kehidupan, bahkan berkalpa-kalpa kehidupan mampu beliau ingat. Uncountable previous lives can be remembered by him. Tetapi itu hanya pengetahuan tentang kehidupan yang lampau. Beliau belum paham apa yang menyebabkan seseorang harus lahir mati termasuk dirinya. Kemudian pada jaga malam kedua jam 10, sekitar jam 10 sampai jam 2, beliau mencapai Diba Cakunyana, pengetahuan mata dewa. Dan disitulah pengetahuan muncul. Oh, ternyata kehidupan setiap makhluk dengan destinasi yang berbeda-beda, dengan kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang terlahir kaya, terlahir miskin, terlahir dengan wajah menawan, terlahir dengan wajah yang biasa dan sebagainya, disebabkan karena perbuatannya masing-masing. Dengan kekuatan mata dewa, beliau paham tentang hukum karma. Kalau hanya Pube Iwa Sanu Satinyana hanya mengetahui kehidupan yang lampau, tapi tidak tahu alasan mengapa terjadi berbagai macam pengalaman yang berbeda di kehidupan yang berbeda. Nah, kemudian pada jaga malam kedua itulah kemudian pemahaman tentang hukum karma diperoleh. Tetapi kemudian memahami demikian belum terbebaskan, tetapi menjadi sebuah fondasi bahwa ternyata kehidupan berulang-ulang ini yang kadang terlahir sebagai manusia, terkadang sebagai binatang, terkadang sebagai dewa, terkadang sebagai Brahma, itu seperti tidak pernah ada akhirnya. Bahwasanya kehidupan berulang-ulang ini adalah duka, adalah penderitaan. Tercengkram oleh karma adalah penderitaan. Itulah kemudian pada jaga malam ketiga beliau kemudian mencapai pengetahuan tertinggi yang ketiga, disebut Asawa Kayanyana, pengetahuan tentang hancurnya asawa, hancurnya kotoran batin. Dan dengan pengetahuan demikian beliau memahami ini duka penderitaan, ini sebabnya, ini padamnya, ini jalan yang membawa kepada penderitaan. Dan penderitaan telah dihancurkan oleh beliau. Beliau tahu, beliau paham jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan.
maka beliau merealisasi menembus 4 kebenaran mulia. Dan itulah kemudian dengan pembebasan beliau pada jaga malam ketiga, yang pada waktu itu terjadi tepat di bulan purnama, bulan Waisak, beliau kemudian ya secara resmi dikenal sebagai Buddha. Maka disebut sebagai Buddha Gautama karena mencapai pencerahan atau kebudaan. Nah, ketika beliau mencapai kebudaan, beliau tidak kemudian langsung bangkit dari duduknya. Selama 1 minggu beliau duduk di bawah pohon Bodhi, menikmati pembebasan, vimutipala, jadi buah dari pembebasan. Selama 1 minggu tidak mengubah posisi duduknya, dia menikmati pembebasan. Kemudian minggu berikutnya, minggu kedua, beliau kemudian pergi ke satu tempat tidak jauh dari pohon Bodhi tersebut, dan sebagai rasa hormat atau terima kasih kepada pohon Bodhi dan tempat duduk di mana beliau berada ketika mencapai kebudaan, beliau memandang pohon Bodhi tersebut tanpa mengedipkan mata, yaitu disebut annimisang, selama 1 minggu. Dan 1 minggu berikutnya, minggu ketiga, beliau kemudian melakukan sangkamana di sekitaran pohon Bodhi, jadi di sebelah kiri pohon Bodhi, selama 1 minggu. Kemudian minggu keempat, beliau dikatakan merenungkan Abhidhamma, berada di sebuah yaitu Ratanagara, rumah yang terbuat dari ratana, terbuat dari permata, yang kemudian diinterpretasikan sebagai 7 permata dari 7 buku Abhidhamma. Kemudian pada minggu kelima, beliau berada di bawah pohon Ajapala, yaitu pohon beringin. Di sana bertemu dengan Brahmana, termasuk bertemu dengan Mara yang masih datang pada beliau. Kemudian pada minggu ke-6, beliau berada di bawah sebuah pohon bernama Mucalinda. Itulah selama 1 minggu beliau bermeditasi di sana dengan ada hujan lebat dan petir, dan beliau dilindungi oleh seekor naga yang kemudian dikenal sebagai naga Mucalinda. Dan pada minggu terakhir, beliau berada di bawah pohon yang dikenal sebagai Raja Yatana. Dan selama 7 minggu ini masih berada di sekitar pohon Bodhi, yang nanti kita akan mengunjungi satu persatu, ya sekitaran saja. Dan setelah 49 hari, beliau tidak mendapatkan makanan, dan pada waktu itu dikatakan ada 2 pedagang, Tapusa dan Balika, yang sedang melakukan perjalanan dengan rombongan besarnya, dan seorang dewa mendatangi Tapusa dan Balika, memberitahukan bahwa ada seorang Buddha yang sekarang berada di sekitar pohon Bodhi. Baik ketika bisa berdana kepada Buddha ini, maka Tapusa dan Balika datang kepada Sang Buddha dan berdana madu serta kue kepada Sang Buddha. Pada waktu itu mangkok yang digunakan oleh Sang Buddha sudah hilang, entah kemana. Bahkan ketika mendapatkan mangkok atau nampan dari Sujata pun juga sudah dilemparkan ke Sungai Ranjara. Lantas bagaimana supaya bisa menerima makanan dari Tapusa dan Balika? Tiba-tiba raja dari alam Catu Marajika, 4 raja, yaitu Yaka, Gandhava, Naga, Kumbanda, datang kepada Sang Buddha dan mempersembahkan masing-masing mangkok yang terbuat dari batu hijau, mungkin dari batu akik, ya barangkali, kita nggak tahu. Dan oleh kekuatan Sang Buddha, beliau menjadikan 4 mangkok dari 4 dewa Catu Marajika menjadi 1 mangkok yang kemudian digunakan oleh Sang Buddha untuk menerima makanan yang dipersembahkan oleh Tapusa dan Balika. Nah, itu awal Tapusa dan Sang Buddha mendapatkan makanan setelah 49 hari tidak mengkonsumsi makanan sedikitpun. Pada waktu Sang Buddha telah katakan ya mencapai kebudaan demikian, beliau merenung bahwa apa yang telah dicapai itu sangat dalam,
sulit untuk dipahami, sulit untuk ditembus. Mayang dhammo adigato gambiro dudaso duranubuto santo panito. Sifatnya mendamaikan, sifatnya sangat agung. Ataka wacaro tidak bisa dimengerti hanya dengan logika, dan sangat halus nipuno, dan hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan yang mampu mengalami dhamma yang telah beliau capai, yang tidak lain adalah nibbana, yang tidak lain adalah idak paccayata, kausalitas, yang tidak lain adalah padicca samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan. Dan itu sangat sulit untuk bisa dipahami oleh manusia pada umumnya. Sementara pada umumnya manusia dan bahkan para dewa itu begitu terlena, bergembira, bersuka di dalam alaya, di dalam keberadaan yang tidak lain adalah kesenangan indrawi. Maka ketika terseret terlena oleh kesenangan indera, sulit untuk memahami apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha. Dan untuk mencapai apa yang dicapai oleh Sang Buddha, seseorang harus pati sotagami, yang harus berani melawan arus kesenangan indera. Sementara kebanyakan manusia dan dewa itu adalah anusotagami, pergi mengikuti arus kesenangan indera. Maka sulit untuk bisa memahami ajaran Buddha. Dan karena melihat demikian, maka beliau Sang Buddha tidak mempunyai keinginan untuk membabarkan dhamma. Bukan ragu, bukan katakan ya ada yang mengatakan Sang Buddha ragu-ragu, tidak. Tapi memang Sang Buddha pada waktu itu tidak punya keinginan untuk membabarkan dhamma, karena memang dhamma ini sangat dalam. Tetapi pada waktu itu kemudian Brahma Sampati mengetahui jalan berpikir Sang Buddha, dan ia berpikir kalau Sang Buddha tidak berniat untuk membabarkan dhamma, maka dunia ini akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ada orang-orang yang sebenarnya akan mampu memahami ajaran beliau, mereka akan kehilangan sesuatu yang berharga. Maka ia berpikir untuk memohon pada Sang Buddha untuk membukakan pintu dhamma. Maka ia datang pada Sang Buddha dan menyampaikan bahwa walaupun sedikit, ada makhluk-makhluk yang dengan sedikit debu di matanya, dengan sedikit kotoran batin, akan mampu memahami dhamma yang nanti ketika pintu dhamma dibuka oleh Sang Buddha. Baru kemudian Sang Buddha juga dengan kekuatan batinnya melihat. Jadi awalnya belum melihat dengan kekuatan batinnya, ini dengan kekuatan batinnya melihat apakah benar ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di pikirannya, di matanya, atau sedikit kotoran batin yang nanti akan mampu memahami ketika dhamma dibukakan oleh beliau. Dan beliau juga melihat, oh ternyata benar bahwa walaupun sedikit ada makhluk-makhluk yang akan mampu melihat dhamma, akan memahami dhamma, akan menembus dhamma. Maka beliau memutuskan untuk mengajarkan dhamma. Lantas Sang Buddha berpikir, siapa kira-kira yang layak, yang patut untuk pertama kali bisa menikmati dhamma yang telah beliau capai. Muncul dalam batinnya Alara Kalama dan Udakarma Buta. Dua orang ini adalah dua orang yang batinnya sudah begitu matang, yang ketika dhamma dibabarkan kepada mereka, mereka akan segera mengerti, segera memahami, dan menembus dhamma itu sendiri. Akan tetapi setelah dilihat lagi, dan juga para dewa juga memberitahukan kepada Sang Buddha, ternyata dua orang ini sudah meninggal dan terlahir di alam arupa Brahma, yang tidak memungkinkan bahkan Sang Buddha untuk membabarkan dhamma kepada makhluk-makhluk di alam arupa Brahma. Kemudian siapa lagi yang layak, yang patut untuk bisa mengerti dhamma, untuk mendengarkan dhamma? Nah, disitulah kemudian muncul dalam batin Sang Buddha Pancawagya, yang selama 6 tahun mengikuti beliau untuk bersama-sama mempraktekkan praktek penyisaan diri di hutan Uruvela. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama mencari, mereka pun juga memiliki batin yang sudah matang, yang ketika dhamma dibabarkan kepada mereka, mereka juga akan mengerti dengan baik. Kemudian Sang Buddha berpikir,
melihat dengan kekuatan batinnya di manakah sekarang Pancawagya berada. Kemudian terlihat Pancawagya sekarang berada di isi Patana di Taman Rusa atau Migadaya. Maka beliau Sang Buddha melanjutkan perjalanan, memutuskan untuk pergi ke isi Patana. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang pengembara yang bertanya karena ia melihat ada seorang petapa yang dengan wajah yang begitu tenang, begitu cerah, kemudian pasti telah mencapai pencerahan. Maka dia bertanya kepada Sang Buddha, siapakah Anda dan siapakah guru Anda? Sang Buddha mengatakan, saya seorang Buddha dan saya tidak memiliki guru. Pada waktu itu ia berpikir tidak mungkin seseorang tercerahkan tanpa ada guru. Nah, sehingga ia tidak percaya dan geleng-geleng kepala melanjutkan perjalanannya. Walaupun kemudian di cerita yang lain pertapa ini pada akhirnya juga menjadi biku dan mencapai arahat dalam kesempatan yang lain. Nah, Sang Buddha melanjutkan perjalanan sesampailah beliau di Migadaya di isi Patana. Di sana 5 pertapa sudah melihat Sang Buddha datang dari jauh. Mereka masih punya pandangan salah bahwa Sang Buddha ini atau petapa utama ini telah kembali pada praktek kesenangan indera. Tidaklah mungkin ia telah berhasil mencapai pembebasan. Maka mereka sudah bicara satu sama lain untuk tidak menyambut Sang Buddha. Biarkan, kalau ada Sang Buddha mau duduk, ya persilahkan, ada tempat yang sudah ada di situ, tapi tidak perlu menyambut seperti dahulu. Tetapi begitu Sang Buddha mendekat dan mendekat, mereka tidak tahan untuk tidak menyambut Sang Buddha. Mereka melihat Sang Buddha sudah sangat berubah, lebih tenang, lebih agung, lebih damai, dan memang beliau adalah seorang arahanta, seorang sama Sang Buddha. Maka ada yang kemudian menyambut Sang Buddha, kemudian ada yang mempersiapkan air untuk mencuci tangan dan kaki Sang Buddha, ada yang mempersiapkan tempat duduk untuk Sang Buddha. Disambut dengan sangat baik. Dan pada waktu itu, ketika di tempat di mana 5 petapa disambut, itulah yang kemudian sekarang ada stupa, diyakini adalah stupa Caukandi. Itu tempat di mana 5 petapa menyambut Sang Buddha. Nah, itu adalah keyakinannya. Nah, kemudian terjadi sebuah pembahasan, percakapan antara Sang Buddha dan 5 petapa ini. Sang Buddha menyampaikan kepada mereka bahwa beliau telah berhasil untuk mendapatkan solusi, mendapatkan jalan untuk bisa terbebas dari penderitaan. 5 petapa ini awal tidak percaya, tidak mungkin, kan sudah kembali kepada praktek kesenangan indera, maka tidak mungkin petapa utama telah berhasil. Tetapi Sang Buddha pada waktu itu kembali menyampaikan, apakah selama ini saya pernah berbohong kepada kalian? Dan mereka mengatakan dengan jujur bahwa petapa utama tidak pernah berbohong pada mereka. Dan sekarang pun juga beliau tidak berbohong pada mereka. Nah, itulah kemudian mereka mulai mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, disitulah kemudian Sang Buddha membabarkan Dhamma di isi Patana tersebut yang dikenal sebagai Dhamma Cakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma. Dan dalam khotbah tersebut, sebelum Sang Buddha membabarkan inti dari apa yang telah beliau pahami, yang telah beliau realisasi, yaitu 4 kebenaran mulia, yang paling penting dari awal pembabaran Dhamma adalah menghancurkan pandangan salah yang dimiliki oleh Pancawagya tersebut. Apa pandangan salah mereka? Yang pertama, mereka masih punya pandangan yang salah bahwa pertapa utama kembali kepada praktik untuk mengejar kesenangan indera. Itu pandangan salah yang pertama. Pandangan salah yang kedua adalah mereka masih percaya, mereka yakin bahwasanya hanya dengan penyiksaan diri pembebasan itu dapat diperoleh. Itulah kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada Pancawagya yang paling awal bahwa ada 2 ekstrim, praktik yang ekstrim yang tidak layak, tidak patut untuk dipraktikan oleh mereka kaum Papajita.
yang telah meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang petapa. Praktek ekstrim yang pertama adalah Kamesu Kama Sukali Kanu Yoga, yaitu praktik untuk mengejar berbagai macam kesenangan indera, yang mana praktek ini adalah Hino, Gamo, Potu Janiko, Anario, Anatasang Hito, yaitu hina, rendah, Gamo, kampungan, Anario, tidak mulia, Anatasang Hito, yaitu tidak memberikan manfaat. Dan itu disampaikan kepada mereka agar Pancawagya ini paham, oh ternyata Pertapa Gotama tidak mengejar kesenangan indera. Karena beliau menyampaikan bahwa praktek mengejar kesenangan indera juga praktek yang tidak bermanfaat, praktek yang tidak mulia, praktek yang kampungan, praktek yang rendahan. Kemudian Sang Buddha juga menyampaikan bahwa praktik ekstrim yang kedua yang tidak layak, tidak patut untuk dipraktikkan oleh para babajita adalah praktik menyiksa diri atau gila mata yoga. Praktek ini juga tidak bermanfaat dan juga tidak mulia, bahkan hanya memberikan penderitaan. Ata gila matanu yogo duko anario anata sanghito, bersifat memberikan duka, penderitaan, tidak mulia dan juga tidak memberikan manfaat. Meninggalkan dua praktek ini, seseorang harus mempraktikkan sebuah jalan yang dikenal sebagai Majjhima Patipada, jalan tengah, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Memiliki pandangan yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan jasmani yang benar, mata pencaharian yang benar, daya upaya benar, perhatian dan konsentrasi yang benar. Ini adalah praktik Majjhima Patipada yang diketahui, direalisasi oleh Sang Buddha dan menjadi jalan yang membawa kepada hancurnya penderitaan. Dan ini adalah jalan yang layak, yang patut untuk dikembangkan oleh mereka, kaum babajita yang telah meninggalkan kehidupan berumah tangga untuk mencari kebebasan. Dan ketika mendengar demikian, biasanya Sang Buddha melihat kalau audiens atau pendengar sudah mendapatkan batin yang matang, batin yang sudah lembut, batin yang siap untuk diarahkan ke hal yang lebih tinggi lagi, yang lebih unggul lagi, maka beliau baru kemudian membabarkan yang dikenal sebagai Buddhanang Samuka Desana, ajaran yang tertinggi dari para Buddha, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Dan itulah kemudian Sang Buddha mulai menunjukkan tentang keberadaan 4 kebenaran mulia. Dan ketika ini ditunjukkan kepada Pancawagya, pada waktu itu salah satu dari 5 pertapa ini yang tertua, yang dikenal sebagai Kondanya, mengerti, paham, menebus 4 kebenaran mulia, dan ia menghancurkan 3 belenggu mencapai kesucian Sotapanna. Itulah Sang Buddha kemudian menyatakan Anya Kodanya, Anya Kodanya, yang artinya Kondanya telah mengerti, Kondanya telah mengerti. Dan Bante Kodanya, pertapa Kondanya kemudian ditabis atau diupasampada menjadi biku. Dan disitulah Sangga muncul untuk pertama kalinya di Isipatana. Dan pada saat pembabaran Dhamma yang dikenal sebagai Dhamma Cakkappavattana Sutta itu selesai dibabarkan, semua para dewa dari alam Satu Marajika sampai alam Sudawasa, Brahma Sudawasa, mereka meneriakkan pekik bahwasanya Dhamma telah dibabarkan oleh Sang Buddha di Isipatana, di Taman Rusa, yang tidak bisa diputar balik lagi oleh siapapun, baik oleh para dewa, oleh Mara, oleh Brahmana, oleh Pertapa, oleh Raja dan juga rakyatnya. Tidak bisa diputar balik. Artinya begitu Dhamma yang inti dari ajaran Buddha telah dibabarkan, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghentikan.
Dan ketika itu terjadi, dikatakan muncullah gempa. Jadi bumi bergoyang. Bahkan 10.000 tata surya semua bergetar karena kekuatan Dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha di isi Patana di Taman Rusa yang besok kita akan berkunjung. Semoga dengan kita mengunjungi tempat ini, tempat yang paling bersejarah, kita akan mendapatkan inspirasi, keyakinan kita bertambah, dan kita akan semakin maju di dalam Dhamma. Terima kasih.